Emang boleh kumpul keluarga tanpa aktivitas makan? Jangan ya guys ya. Halo, kali ini kami lagi kumpul-kumpul sore di rumah kakakku. Udah dari siang, aku dan kakakku berencana untuk membuat rujak. Nah, ini aku dan adik iparku mau memetik buah mangga muda yang masih tersisa di depan rumah. Oke, kita lanjut siapkan bahan-bahannya dulu ya. Rencananya kami mau membuat rujak colek dengan bumbu sambal kacang. Untuk bahan rujaknya kami pakai timun, bengkoang, nanas, dan juga mangga muda. Nah, ini kakakku yang lagi sibuk menumbuk-numbuk kacangnya supaya lebih halus. Mamaku dan para cucunya malah sibuk makanin kacang yang udah digoreng. Sambil mengunyah, Abang Dean berkali-kali bilang kalau kacangnya enak. Duh, belum apa-apa rasanya liur sudah mau menetes membayangkan makan rujaknya. Sebenarnya rencana ngerujak ini berawal ketika aku dan kakakku gabut di rumah karena nggak ada siapa-siapa. Tapi ketika ide ini muncul dan kakakku udah pulang dari membeli bahan rujaknya, malah satu persatu orang-orang datang. Jadi auto rame deh. Tapi emang ngerujak itu wajib rame-rame sih. Kalau cuma beberapa orang rasanya nggak seru. Oke, lanjut kita racik sambalnya. Menurutku racikan bumbu rujak yang paling enak itu adalah racikannya Mas Bojo. Mungkin karena doi orang Jawa kali ya. Nah, kalau ini adik bungsuku. Kalau dia suka nggak mau disuruh bikin bumbu rujak. Oke, berhubung Mas Bojo lagi kurang enak badan, jadi untuk kali ini bumbu rujaknya diracik dulu sama aku. Untuk bumbunya ini aku pakai gula merah, garam, masako, cabe, asam jawa, dan juga terasi. Kalau menurut aku bumbu rujak itu nggak enak kalau tanpa terasi. Terakhir jangan lupa masukin juga kacang yang udah ditumbuk tadi. Oke, bumbu rujaknya udah jadi. Saatnya kita mencolek-colek. Mari kita makan. Meh diri Uman. Oh iya, untuk kalian yang udah sering nonton video aku, kalian suka bingung nggak sih kenapa kami sering banget kumpul di rumah kakakku? Oke, aku ceritain sedikit ya. Nah, kalau di kami, khususnya orang suku Dayak, di antara kakak beradik itu ada yang dipilih orang tua sebagai pangkalan. Secara harfiah, kata pangkalan atau pangkalan berarti tempat berlabuh atau tempat persinggahan. Nah, di antara kami 4 bersaudara, sebagai anak tertua, kakakku dipilih juga sebagai pangkalan. Tidak hanya sebagai tempat persinggahan, menurutku tanggung jawab sebagai pangkalan itu sangat besar. Yang paling utama adalah pangkalan ini bertanggung jawab untuk mengurusi orang tua ketika mereka udah memasuki usia senja. Jadi biasanya orang tua udah pasti tinggal bersama anak yang ditunjuk sebagai pangkalan. Nah, itulah sebabnya kenapa kami sering sekali ngumpul di rumah kakakku. Selain itu, tujuannya juga untuk menjenguk orang tua. Tapi sistem ini sebenarnya nggak wajib diterapkan sama semua orang Dayak yang ada di daerah kami. Karena suku Dayak itu jenisnya banyak banget. Begitu juga dengan bahasa, tradisi, dan juga adat istiadatnya. Sejujurnya pengetahuanku tentang suku Dayak juga sangat minim, meskipun aku sendiri 100% adalah suku Dayak. Oke, sekian dulu videonya. Sampai jumpa di next video. Bye!